Mengawali pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terus pimpin kami Tuhan, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Dan mampukan kami ya Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan menghidupnya dalam kehidupan kami. Berikan kami keberanian, berikan kami keseriusan untuk memikirkan, mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari pas hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 26, ayatnya yang ke-48 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saya diingatkan Tuhan, saudara. Diingatkan untuk selalu memperkatakan dan menghidupi apa yang benar dan jangan menjadi munafik. Nah, saudara, seperti kita lihat di dalam peristiwa di dalam penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saudara. Ketika Yesus keluar selesai berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya, saudara. Saudara, di sana ada Yudas beserta dengan prajurit bait Allah sudah siap dengan perlengkapan mereka menangkap Yesus. Dan Yudas sudah pernah beri mereka kode, saudara. Nanti orang yang kucium itulah yang kau tangkap. Ketika Yudas berjumpa dengan Yesus, dia menghampiri, memanggil Yesus, "Rabi." Dan Yudas mencium Yesus. Tetapi saudara, Yesus bertanya kepada Yudas, "Untuk itukah engkau datang?" Saudara, Yesus tahu apa motivasi Yudas pada saat itu, saudara. Saudara, Yudas datang dengan sikap sepertinya menyambut Tuhan. Bertutur kata yang baik kepada Tuhan. Menunjukkan sikap seperti dekat pada Tuhan. Tapi saudara, dia sebenarnya sudah mengkhianati Tuhan dan menjual Tuhan. Demi apa, saudara? Demi keuntungan tentu saja. Karena dia mendapatkan uang dari menyerahkan Yesus. Saudara, demi keuntungan pribadi, dia mengabaikan dan menjual kebenaran tentang siapa Kristus, saudara. Demi keuntungan pribadi, Yudas tidak rela untuk menanggung resiko bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya berintrospeksi dari bagian firman Tuhan yang saya baca ini, saudara, tidak jarang, saudara, saya sebenarnya juga tergolong orang yang berkhianat dan menjual Tuhan, saudara. Karena demi kesenangan, demi kepentingan saya, demi keuntungan saya, saudara, saya mengabaikan Yesus. Saudara, saya terkadang masih ragu-ragu untuk memperkatakan dan menghidupi kebenaran. Saya pikir ya sudahlah, begini baiklah, kan baik untuk semuanya, baik untuk sekitar. Tapi saudara, saya ingat satu perkataan, yang baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik. Sekalipun konsekuensi dari memperkatakan atau berbuat yang benar itu tidak enak atau tidak menyenangkan. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di sini saya diingatkan oleh Tuhan dan saya bersyukur untuk hal itu, saudara. Tuhan terus-menerus mengingatkan saya, "Yohanes, kamu pikir
Atau jangan kamu pikir bahwa saya tidak tahu kemunafikanmu. Tapi saudara, waktu saya dengar kata itu menjadi satu teguran. Tetapi juga menjadi satu hal yang justru buat saya bukan seperti penghakiman saudara. Tetapi lebih kepada sebuah ajakan saudara. Ajakan yang lembut. Untuk apa saudara? Untuk kembali kepada yang seharusnya saudara. Tuhan tahu saudara, saya mampu dan saya bisa berjuang untuk hal itu. Dan kalau Tuhan masih ingatkan, tandanya Tuhan masih mengasihi saya. Nah saudara, saya pikir itu juga yang Yesus lakukan kepada Yudas saudara. Yesus masih mengingatkan Yudas. Tetapi Yudas telah memutuskan jalannya. Hatinya berkeras. Nah saudara, Kristus begitu mengasihinya tetapi Yudas menjual Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ubahkan saya. Mampukan saya menjadi pribadi yang selalu hidup terbuka di hadapan Tuhan. Berani memperkatakan dan melakukan kebenaran Tuhan. Nah saudara, ini yang saya dapatkan di dalam perenungan saya hari ini. Bagaimana dengan saudara? Mari berbagi saudara, supaya lewat apa yang saudara renungkan, itu boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengakhiri perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mampukan kami untuk hidup di dalam terang firman-Mu Tuhan. Bantu saya Tuhan untuk tetap berani memperkatakan dan menghidupi kebenaran Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk tidak menjualnya. Tolong saya Tuhan untuk tidak hidup dalam kemunafikan, menutupi apa yang benar demi keuntungan ataupun demi kesenangan saya pribadi. Tuhan juga bantu setiap saudara-saudara yang merenungkan akan bagian firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkati dengan firman-Mu, dimengertikan akan kehendak-Mu dan dimampukan melaksanakannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amin.